Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wigana, Darwis, dan Khairul Soleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Barusan saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada Sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan pembentuk Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wigana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wigana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, sekitar pukul 21.00 WIB. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Suparjo. Ada tamu di luar. Ada pemuda yang ingin bertemu denganmu. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita Jepang menyerang kepada Sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan, kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain.
Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu bangsa kita, Bung. Tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baik, kalau begitu, kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Nampaknya golongan tua tidak menyetujui kita walaupun kita sudah mendesak golongan tua. Kita harus mencari jalan keluarnya. Kalau begitu, apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta yang bertujuan untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang? Tapi, di mana kita mengasingkan mereka? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedaran Karawang, karena tempat ini dekat dengan Jakarta? Fahri, benar, itu ide yang bagus. Kadip, ya, saya setuju. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 04.00 tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Ada apa saudara datang ke sini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh ancaman bentrok antara rakyat Jepang dan rakyat Indonesia. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanco Singgi. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Suparjo pada pukul 08.00 pagi. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Suparjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Selain itu, Mr. Ahmad Suparjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu, langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi.